Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Fahmi Muhammad Rizky dari program studi Manajemen Isi Catering. Di sini saya sebagai pembicara kontra terhadap MOSI. Dewan ini sepakat bahwasannya proses pembelajaran jarak jauh dinilai efektif dan menjadi salah satu opsi pembelajaran pasca pandemi di kalangan pelajar SD, SMP maupun SMA. Izinkan saya menyampaikan beberapa argumen yang menyatakan diri saya kontra terhadap MOSI tersebut. Kita ketahui bahwasannya keadaan sekarang memang telah berubah daripada keadaan sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh banyak orang termasuk saya sendiri. Salah satunya di bidang pendidikan. Dulu kita melaksanakan pendidikan secara langsung, pembelajaran secara langsung di sekolah. Namun berbeda halnya, keadaan sekarang yang memaksakan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Bercermin dari proses pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan beberapa bulan ke belakang, proses pembelajaran jarak jauh ini dinilai bukan merupakan solusi yang baik itu bagi kalangan pelajar ataupun kalangan pengajarnya sendiri. Karena bagi kalangan pelajar dan pengajarnya sendiri ini masih belum semuanya dapat mengakses secara lancar terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya sudah mendapatkan beberapa alasan yang rasional dan sudah menjadi fakta yang sangat mutlak bagi kita semua di Indonesia. Yang pertama itu adalah teknologi. Kita ketahui bahwasannya teknologi merupakan salah satu syarat penting diadakannya proses pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat ini teknologi sedang tidak inklusif. Tidak semua orang dapat merasakannya, tidak semua orang dapat mengendunginya. Salah satunya elemen pengajar dan pelajar tersebut. Karena elemen pengajar dan pengajar tersebut, pelajar dan pengajar tersebut tidak semuanya dapat mengakses secara lancar, secara baik, secara sempurna kegiatan proses pembelajaran jarak jauh, yang mana ini dapat menyebabkan ketimpangan teknologi atau gagap teknologi. Kita ketahui bahwasannya pelajar zaman sekarang itu lahir pada zaman di mana mereka itu sering disebut dengan generasi Z, di mana mereka lahir pada interval waktu tahun 1990-an hingga tahun 2010-an, di mana pada zaman itu teknologi sedang berkembang secara pesat dan otomatis mereka sendiri sudah menguasai teknologi dan mereka sendiri akan dengan mudahnya beradaptasi dengan teknologi. Berbeda halnya dengan pengajarnya sendiri yang memang lahir lebih tua daripada mereka dan kebanyakan lahir pada kurang dari tahun 1990-an, dan mana pada masa itu mohon maaf dapat dikatakan agak sedikit primitif. Karena yang saya maksud itu karena pada zaman itu teknologi belum seberkembang pesat seperti zaman sekarang. Nah, terus juga idealnya antara pelajar dan pengajar itu tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh. Namun di Indonesia malah sebaliknya. Karena mohon maaf, pengajarnya sendiri dalam tanda kutip masih belum memahami teknologi yang berkembang untuk proses pembelajaran jarak jauh. Berbeda dengan pelajarnya sendiri yang mana jauh lebih memahami tentang teknologi-teknologi yang akan dilaksanakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Nah, otomatis itu menjadi sebuah hambatan permasalahan yang nanti akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar, dan itu merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan kesulitannya mentransfer ilmu dari pengajar kepada pelajar ataupun sebaliknya pelajar menerima ilmu dari pengajarnya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada alasan kedua yaitu keadaan ekonomi. Keadaan sekarang keadaan sekarang memang menyebabkan banyak orang hilang pekerjaan, banyak orang yang di PHK dari pekerjaan, dan banyak juga pelajar yang harus menunda tugasnya karena terhambat oleh pulsa dan kuota. Bagi kalangan dengan pendapatan menengah ke atas sendiri, mungkin bagi mereka pembelian pulsa ataupun kuota itu menjadi hal yang lumrah atau hal yang biasa. Tapi berbeda halnya dengan orang yang berpendapatan menengah ke bawah. Mereka harus berpikir berkali-kali untuk memberikan pulsa ataupun kuota. Meskipun itu untuk pendidikan, karena bagi mereka untuk mendapatkan sesuap nasi makan sehari saja itu sangat sulit, apalagi ditambah dengan harus pembelian kuota ataupun pulsa, itu hanya akan menjadi beban bagi mereka. Dan ini otomatis menjadi salah satu alasan yang tidak mendukung proses pembelajaran jarak jauh tidak dapat dilaksanakan. Dan selanjutnya ada yang mengatakan bahwasannya proses pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan melalui televisi. Nah, kita garis bawahi banyak orang yang tidak memiliki televisi. Nah, jadi otomatis proses pembelajaran jarak jauh ini dinilai tidak efektif dilaksanakan pada saat ini di Indonesia. Nah, terus juga saran saya bagi pemerintah itu harus mencari metode verifikasi pendidikan yang mana bisa menguntungkan bagi semua orang. Kita ketahui sekarang bahwasannya telah terjadi ketimpangan sosial antara golongan menengah ke atas dengan golongan
menengah ke bawah yang begitu jauh. Dan apalagi sekarang akan ditambah jika proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, akan ditambah dengan ketimpangan pendidikan antara golongan menengah ke atas dengan golongan menengah ke bawah. Karena teknologi itu tidak dapat diakses semua orang. Salah satunya oleh orang dengan golongan pendapatan menengah ke bawah. Oleh karena itu, saya menyatakan mosi tidak setuju terhadap mosi bahwasannya Dewan sepakat terhadap proses pembelajaran jarak jauh dinilai efektif dilaksanakan pasca pandemi. Sekian, terima kasih.